halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat. Anda pasti seperti saya juga penasaran gini sekarang sebenarnya hasil perolehan suara itu baik Pilpres maupun Pileg itu berapa persen sih yang sudah terkumpul dan siapa yang jadi pemenangnya begitu ya dan partai mana yang tidak lolos dan partai mana yang lolos. Tapi Anda pasti nggak akan menemukan itu karena sejak hari Selasa malam itu KPU itu menghentikan bukan sirekapnya tapi grafiknya, Bung Rocky. Jadi kalau Anda mau tahu hasilnya, Anda mesti plototin satu TPS ke TPS lain, gitu. Kemudian ada jumlah sendiri, dari situ muncul. Orang benar banyak bertanya-tanya, apa kaitannya ini dengan ribut-ribut kemarin PSI, gitu, yang suara yang tiba-tiba melonjak menjadi 3,13% gitu, dan banyak orang menyatakan bahwa ini anomali dan kalau sampai terjadi PSI lolos ke parlemen itu bisa menimbulkan kekacauan. Saya tahu Anda tidak suka kalau saya ajak ngomongin PSI, tapi saya ajak ngomong Anda sih rekap bukan PSI-nya. Ini PSI ini jadi semacam huruf yang aneh di dalam alfabet Indonesia tuh kan. Ya. Kan hurufnya cuma 26 tuh. Tiba-tiba ada huruf lain masuk di sini. Orang kaget nih bagaimana ada grammar dengan 27 huruf kan. Jadi kita kita mulai lihat bagaimana publik itu memang mengincar PSI dan kan kelakuan PSI ini arogan betul kan, tegak lurus dengan Jokowi segala macam Hmm. tuh, posternya ada di mana-mana tuh. Tetapi sebetulnya rakyat lihat kok nggak ada kadernya, ngapain lu bisa menang. Jadi itu hal yang juga berbahaya karena PSI mestinya, kalau dalam pikiran saya dulu itu PSI taruh aja lah poster seadanya tuh sehingga orang tahu oke dia betul-betul seadanya tapi bekerja. Ini dia pasang poster yang satu Indonesia, tiba-tiba pemilihnya nggak ada, lalu orang merasa lu Dan poster itu lu lebih udah banyak bisa dong. kita duga kan, jauh-jauh hari udah kita bisa duga kan. Iya itu kan too good to be true tuh, ada Hmm. banyak poster nggak ada pemilu sekarang dianggap oh sedang naik suaranya. Jadi ini KPU kesulitan kayak dia mengisi teka-teki silang tapi antara mendatar dan menurun itu hurufnya nggak klop. Mesti 4 huruf kok jadi 5 huruf gitu kan. Waktu mulainya P tapi berakhirnya A. Kok jadi PSI jadi PSA. Nah, tapi kan sebenarnya ini apa ya linier kan Bung Rocky bahwa tidak ada kadernya, tidak ada calegnya, ada posternya. Ya berarti ketika ada partainya ya tidak ada pemilihnya. Kan sebenarnya logika itu udah benar gitu loh. Tapi Ya ini saya coba diubah. setuju. Saya setuju PSI itu kalau jumlah poster itu bahkan melampaui poster Anies itu. Kan melampaui poster Ganjar bahkan. Jadi dari segi poster yang ada di seluruh daerah, saya pergi ke pedalaman Kalimantan itu ada poster PSI. Jadi memang PSI berhak untuk dapat ya mungkin 7%. Tetapi anggotanya nanti posternya itu yang duduk di DPR ada poster aja. Kan kalau dikasih 7%, dia juga bingung yang mana tadinya. Dia cuma berharap 3-4% threshold tapi dapat 7%. Jadi sekali lagi ini parodi ini yang menunjukkan bahwa memang dari awal ada perencanaan kejahatan, tapi tidak sempurna perencanaannya tuh. Nah kalau mau sempurna mesti jangan pasang sebanyak itu tuh sehingga orang bilang nggak masuk akal loh. Iya, ya. Jadi ketidakmasuk akalan itu yang menimbulkan kecurigaan dan seperti biasa Pak Jokowi sudah pastikan bahwa PSI mesti masuk sebagai tunggangan politik dia tuh di Hmm. situ dan kekecewaan-kekecewaan justru dari kalangan yang tadinya mendukung Jokowi menganggap bahwa kok PSI dieluk-elukan sementara Gerindra justru kekurangan suara sebetulnya kan. Jadi pusingnya nanti PSI mau diambil dari mana? Diambil dari partai-partai kecil nggak cukup juga. Akhirnya diambil dari Gerindra mungkin. Jadi Gerindra juga marah nih. Pasti bagian kita diambil buat nopang PSI. Kan begitu kira-kira. Yang marah duluan kemarin V3, Bang Rocky, karena kok Gitu. tiba-tiba suara dia udah di atas 40%, tiba-tiba bisa jadi turun, sementara PSI naik terus gitu. Dan dia curiga, pasti pasti P3 yang diambil. Padahal tidak tidak hanya P3 itu, yang paling banyak diambil kalau dari hasil investigasi media, itu suara-suara yang tidak sah itu dia ditukar posisinya dengan suara yang dihasilkan oleh PSI gitu. Mungkin itu juga nggak cukup sehingga diambil bagian yang sah dari Gerindra tuh dan beberapa caleg Gerindra. Tapi atau Golkar atau apa aja. Tetapi tetap kan intinya mesti ada representasi Jokowi di parlemen dan satu-satunya cuma PSI. Jadi kita bisa pastikan bahwa PSI akan diloloskan dengan cara curang. Nah itu juga akan mempercepat soal angket dan sasarannya adalah tetap bagaimana Jokowi itu cawe-cawe terus tuh. Jadi hak angket itu bukan untuk mengincar Prabowo, ini untuk mengincar Jokowi. Sebetulnya cuma itu kan poin Iya, kita. iya. Ya, kalau tadi pagi kita akan bahas soal Timnas Amin menyatakan minta para saksinya untuk menolak tanda tangan dalam pengesahan hasil hasil pemungutan suara.
saya kira ini posisi KPU itu sekarang betul-betul sampai di dalam posisi titik nadir ya, Bung Rocky. Jadi kalau katakanlah nanti kemudian seperti 03 katanya membawa ke Mahkamah Konstitusi, begitu juga sebelumnya 01 juga menyatakan seperti itu. Tapi tanpa dibawa ke Mahkamah Konstitusi pun publik sudah menjatuhkan vonis lebih dulu gitu. Apalagi kalau nanti vonisnya dinyatakan tidak bersalah oleh MK, lebih parah lagi vonis dari publik. Ya ini mahkamah akal sehat daripada publik Ya. tuh. Jadi Dan apa MAK kecepat ya namanya ya, yang perlu diajukan. mahkamah akal Ya. MAP, mahkamah akal sehat publik. Oh, Mahkamah Akal Sehat Publik. Oke. Ya, Iya, silakan. iya. Nah, kesempatan 2 minggu ke depan itu ada puasa dan Ah, iya, iya. udah mulai ada pengendapan itu. Lalu mungkin akan ada ya buka puasa untuk menenangkan suasana itu. Lalu ada lobby-lobby segala macam. Itu juga bagus dari segi pertanggungjawaban kita ke langit tuh. Jadi nanti buka puasa itu akan banyak sindiran politik tuh, ceramah-ceramah ustadz atau ceramah-ceramah agama itu pasti akan nyindir-nyindir tuh. Jadi bayangkan misalnya setiap kali diundang taraweh itu tarawehnya adalah sindiran politik. Dan itu memang kebiasaan Indonesia kan. Semua peristiwa religius akan dikaitkan dengan sesuatu yang lagi trending tuh. Jadi kita melihat bagaimana hak angket ini akan dibicarakan juga selama bulan Ramadan. Hmm. Dan itu akan lebih serius tuh, karena akan ada doa di situ supaya angket itu diloloskan tuh. Ini akan mengganggu juga cuaca politik. Dan Pak Prabowo pasti akan diundang kemana-mana dan dia akan mendengar bahwa orang masih bicara soal hak angket. Jadi Ya. kelihatannya Hmm. hak angket ini artinya KPU juga akan disindir-sindir. Jadi politik kita minggu-minggu ini akan diisi oleh banyak satir. Ya, ya, ya. Nah, tetapi kalau kemudian ya, Bung Rocky, lembaga penyelenggara pemilunya itu tidak dipercaya oleh publik, kemudian lembaga pengadilnya nanti juga tidak dipercaya oleh publik, pemerintahannya yang masih sekarang itu juga pemerintahan Jokowi sudah tidak dipercaya publik, bahkan rakyat pun sudah menggergaji, pengen menggergaji kursinya begitu. Ya, sebenarnya kondisinya sangat berat Indonesia hari-hari ini. Sangat berat dan itu yang saya terangkan tadi bahwa momentum Lebaran ini juga Hmm. akan diintai oleh intelijen apa yang dibicarakan di dalam Hmm. ceramah-ceramah tarawih kan. Karena ini satu 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 fase ketika politik eh, memburuk dan pada saat yang sama ada upacara-upacara religius. Kan orang selalu menganggap bahwa kalau transaksi politik nggak bisa lagi diselesaikan secara rasional, orang pergi pada soal-soal metafisika itu. Nah, ini bulan metafisika, bulan Ramadan itu dari segi secara agama adalah sesuatu untuk membersihkan diri, sekaligus akan diisi dengan ceramah-ceramah yang sifatnya politik. Saya menduga begitu dan itu akan mempercepat delegitimasi sebetulnya tuh. Ya, ini sebenarnya udah dimulai oleh Gus Baha. Ini lagi viral nih. Ininya videonya dia diminta ceramah di UGM bersama dengan Pak Pak Quraish Shihab gitu. Dia sebenarnya bercerita tentang bagaimana Nabi menyelesaikan konflik gitu sebagai pemimpin keagamaan dan pemimpin negara menyelesaikan konflik rakyatnya gitu. Tapi dia kemudian bicara ya kalau di Indonesia mungkin contohnya ya kalau daripada yang ribut-ribut ditarik aja jadi menteri gitu. Dimasukin ke kabinet. Sudah dimulai Bung Rocky. Itu tema besar kita ada Ramadan dan hak angket. Kira-kira begitu Ya, ya, yang ya. akan jadi tema pembicaraan tuh. Hmm. Dan akan ada sensor-sensor pasti itu. Nah, Hmm. semakin banyak Nah, peristiwa yang nggak mungkin lagi dikendalikan oleh Jokowi kan. Karena ini ya. adalah soal yang udah menyangkut sampai pada tadi itu metafor-metafor yang dibuat oleh para penceramah agama tuh. Jadi Hmm. kelihatannya Indonesia memang harus kembali pada prinsip oke, ada semacam penyelesaian musyawarah mufakat, tetapi tidak boleh ada penutupan keburukan politik tuh. Nah, Hmm. KPU itu sekarang jadi sorotan tuh. Walaupun tadinya hak angket diarahkan pada presiden, sekarang juga pada KPU bisa juga dibikin pansus khusus atau Hmm. apa aja tuh. Karena tetap orang menduga bahwa KPU ini ada dirty hand-nya dari si dirty mind dan mengakibatkan dirty vote itu menyimpang dari hasil yang seharusnya. Ya, oke. Jadi saya kira ya, ini situasi semacam sekarang ini betul-betul mungkin tidak diperkirakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi merasa bahwa dia bisa kendalikan semuanya. Kan kemarin juga kita membicarakan bagaimana mungkin sih bangsa Indonesia bisa yang banyak begini, yang banyak orang pintarnya bisa dikendalikan begitu mudah oleh Pak Jokowi, bisa dikerjain oleh Pak Jokowi. Saya kira tidak ya, Bung Rocky. Situasinya kalau kita lihat tanda-tandanya nggak seperti itu. Ini yang saya kira penting buat Pak Jokowi dan keluarganya untuk merenung kembali juga gitu. Kalau kemarin tadi kita banyak minta Pak Prabowo, sekarang kita minta Pak Jokowi dan keluarga untuk merenung kembali gitu. Nggak mungkin Jokowi bisa kena. Oh, Ini udah jadi nggak bola, mungkin.
Dia ini udah jadi bola liar. Hmm, Jadi Jokowi tidak mungkin lagi pergi pada perencanaan awal hmm, karena semua terbuka akhirnya terintip bahwa Jokowi itu peralatan politiknya terbatas. hmm, Hanya karena dia punya ambisi, pada waktu ASN bisa dikerahkan, dia kerahkan. Setelah pemilu, nggak ada yang bisa dikerahkan lagi kan. Dia hmm, mau kerahkan apa itu? Lembaga survei. Lembaga survei merasa ya kami udah dibayar, selesai itu. hmm. Dan mau bayar lagi itu udah nggak ada oligarki. Apalagi sinyal bahwa ekonomi akan memburuk. Sri Mulyani merasa bahwa dia akan dirampok lagi, walaupun dia belum setuju soal Makan siang gratis. makan siang gratis, tapi udah digembar-gemborkan, seolah-olah itu udah jadi udah masuk dalam pos yang akan dihitung oleh Sri Mulyani. Jadi faktor Sri Mulyani juga itu sangat menentukan tuh keadaan kita. Yang dulu kita dorong Sri Mulyani, Anda mundur aja sebaiknya. Hmm, Tetapi nanti Sri Mulyani akan kasih alasan, nanti ekonomi makin guncang tuh. Tapi itu soal Sri Mulyani lah. Yang jadi soal kita adalah tetap kepastian bahwa yang kita tuntut itu keadilan tuh. Dan kita ingin bawa tema keadilan ini sampai ke kelas-kelas mahasiswa tuh. Dan guru-guru besar juga akan tetap menjadi menjadi sponsor dari gerakan rakyat. Jadi saya menduga bahwa oke, ini ada bulan Ramadan, tentu demo-demo akan berkurang, tetapi isu ini akan justru makin memanas di bulan Ramadan. ya, ya, ya. Jadi saya teringat ucapan Anda tadi bahwa tidak ada rencana kejahatan yang sempurna ya, no perfect crime gitu ya. Rupanya berkaitan dengan tadi itu, dengan lembaga survei itu. Lembaga-lembaga survei ini kalau kita amati dalam soal kasus PSI nggak ada yang membela PSI. Ya mungkin waktu itu lupa Pak Jokowi bahwa itu salah satu paket gitu. Nah, mereka bilang argonya kan cuma soal pilpres. Ini nggak masuk argo argo PSI gitu. Ya itu kita mulai lihat beberapa lembaga survei justru yang pertama-tama Bongkar itu. membuktikan, membongkar itu buku kok aneh betul tuh. Iya, Jadi iya. udahlah, ini kita tahu bahwa Jokowi tetap terbatas kemampuan manuvernya itu, dan dalam keterbatasan itu tadi kita himbau justru di bulan Ramadan Pak Jokowi merenunglah bahwa Hmm. Anda sebetulnya mungkin tidak berbuat dosa pada langit, tapi Anda berbuat dosa pada rakyat. Nah, berbuat dosa pada rakyat juga berbuat dosa pada Tuhan, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, kira-kira begitu. Iya. Itu Oh. Akhirnya ke situ juga larinya ya. iya kan, Hmm. sebagai manusia religius kan kita mesti saling mengingatkan tuh bahwa kerakusan kekuasaan itu adalah dosa terbesar tuh, karena itu menghalangi hak rakyat untuk menerima keadilan. Yes, oke. Terima kasih tausiahnya untuk menjelang Ramadan lagi ya. Kita Ya, nolkan kamu kecurangan. pertahankan lagi ya. Yes, oke.